We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Margono, seorang skuteris. Sangat ngefans sekali dengan skuter dan Vespa. Ya. Oke, Mas Margono, saya mulai ya. Iya Pak, ya Pak. Mas Margono, Vespa. Mengapa Vespa, Ya. Mas? Silakan, Mas. Kenapa Vespa? Ya Vespa itu kayak dilihat dari bentuknya itu futuristik Pak. Terus dari solidaritas, kalau ada gejala di jalan pasti ada yang nolong kalau sesama Vespa atau pengendara yang suka Vespa gitu ya. Masa di mana-mana begitu ya, Mas ya? Oh iya Pak, itu sudah gimana ya? Sudah penjiwaan kayaknya gitu Pak. Anda pernah mogok di mana? Atau pernah ada masalah di mana? Oh sering Pak, sering ya di jalan. Katanya pas touring kemana itu pasti ada gejala itu pasti Pak. Namanya juga motor tua Pak ya Pak. Enggak, maksudnya Anda waktu sendirian ke tempat atau ke kota yang asing gitu, Anda mogok gitu pernah? Oh ya itu dulu pernah mau ke Jogja itu Pak. Terus mogok di daerah sekitar daerah Kota Madiun. Ya untung ada teman-teman dari pecinta Vespa yang lain bantuin gitu Pak. Wow. Nah, futuristiknya di mana, Mas? Itu Vespa tahun berapa ya? Apanya Pak? Yang futuristik itu yang tahun berapa? Atau semua Vespa begitu? Futuristiknya dari Vespa yang klasik itu loh Pak. Dari bentuk Vespa yang klasik itu. Yang tahun 50, 60, 70-an gitu. Nah, Mas, apa keistimewaan Vespa untuk Anda hingga berkali-kali Anda mengatakan ganteng untuk si Vespa ini? Silakan. Keistimewaan sih kalau dilihat dari segi motor dari zaman 70-an Pak ya. Punya aku 70-an ya Pak ya. Sampai sekarang mesin ya masih oke, masih terawat, masih bisa jalan lah Pak. Makanya itu kuat lah ibaratnya. Oke, kuat itu makanya ganteng gitu. Ya Pak. Oke. Ganteng aja kalau nggak kuat nggak cukup ya Pak ya. Oke. Nah, pengalaman yang tak bisa dilupakan dengan Vespa apa, Mas? Pengalaman ya punya teman-teman, punya saudara-saudara baru. Ya pas mogok itu ya pengalamannya Pak. Oke. Apa yang ditemukan saudara baru, ditemukan teman-teman baru itu perasaan apa, Mas? Ya perasaannya ya bahagia dari nggak kenal, saya kenal, terus akrab karena Vespa, karena saling-saling suka Vespa jadi berteman, jadi saudara gitu. Nah, Anda ikut komunitas apa, Mas? Kalau saya untuk saat ini sih ikut komunitas 815 Nusantara. 815 itu sendiri singkatan dari Bajai Independent Scooter. Lingkup Nusantara, Pak. Dan itu base-nya di mana? Basicnya sih Bajai, Pak. Bajai itu bukan produk India ya. Kalau Bajai itu India. Base-nya di mana base-nya? Komunitas Anda ini loh. Base-nya di kota mana? Ya, kadang-kadang ya ada acara buat donor itu apa? Kayak
cari-cari donasi itu sama teman-teman buat bencana-bencana. Ya, tapi yang saya tanyakan, komunitas Anda ada di kota mana, Mas? Komunitas untuk saya sih kebetulannya di Surabaya, Pak. Di Oke, depan SMK Trimurti. oke. Nah, Mas, jarak paling jauh touring Vespa sudah kemana, Mas? Saya sih nggak pernah jauh, Pak. Cuma kalau ke arah timur sih cuma ke Bali. Tapi kalau Jawa Timur sih sudah semua lah. Sudah keliling Jawa Timur pakai Vespa itu? Iya, Pak. Touring itu, Mas? Ya touring sama teman-teman nih. Kadang ya sendiri ngisi kegabutan. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya ini, futuristik itu apa, Mas? Ya. Futuristik itu maksudnya gimana gitu? Silakan. Ya bentuk dari Vespa. Bentuk dari motor itu sendiri. Tinggal klasiknya itu loh, Pak. Menurut saya sih. Ya, Mas, bagaimana tanggapan Mas Margono dengan Vespa-Vespa yang dimodifikasi dan tampak sangar-sangar itu, Mas? Rodanya ada Itu yang 10. dimaksud itu modifikasi yang kayak banyak rongsokan itu ya, Pak ya. Iya. Ya. Ya menurut saya sih itu tergantung orangnya sih, kan sukanya stylenya sendiri-sendiri ya, Pak kan. Cuma itu kan sudah nyalain dari aturan lalu lintas, kan sudah salah itu, Pak. Jadi ya kembali tergantung ke pemiliknya sendiri sih. Nah, apakah Anda pernah naik Vespa yang begituan, Mas? Untuk saat ini belum, Pak. Belum. Oke. Kurang menyukai. Ini ada yang tanya cara untuk menggeluti dunia Vespa untuk pemula bagaimana, Mas? Gimana, Pak? Cara untuk menggeluti dunia Vespa untuk pemula bagaimana? Saya tertarik dengan pengen Vespa. Apakah harus paham tentang mesin dulu atau bagaimana? Ya terutama beli Vespa dulu, Pak. Disarankan beli Vespa dulu. Kalau ini buat pemula ya lebih baik tahun muda di atas 90-an itu kan ya tingkat kemogokannya kan minim lah, Pak. Terus saling menyapa sesama Vespa gitu, perkenalan, bukan pengalaman. Mas, Vespa yang baru yang tahun 2000-an dengan yang tahun 50, 60, 70 bedanya jauh nggak, Mas? Gimana ya? Ya jauh lah, Pak. Tingkat apa ya? Mengendarai lah. Kayak terasa kayak gimana gitu loh. Kalau tahun tua itu, naik tahun tua itu pedean lebih meningkat lah kayaknya menurut saya. Daripada yang baru itu? Daripada yang baru. Oke. Daripada yang metik-metik itu. Mas, Vespa PX pasarannya berapa, Mas? Ini yang tanya siapa ini, Pak? Jangan-jangan Siti Kumairo ini. Pak Subakir ini. Oh, Pak Subakir. Ya, lihat tahun sih kalau PX. Ya, kalau tahun 2000-an sih sekitar 17 juta. Kalau yang lebih lama? Yang lebih lama tahun 82 itu ya sekitar 6 juta, 7 juta. Oke, baik Mas. Nanti kalau ada Vespa yang harganya bersahabat, kabari saya ini, Pak Ahmad. Pak, dari siapa, Pak? Pak Ahmad. Oh iya. Pak Ahmad, siapa Pak Ahmad? Siap. Langsung datang ke warkop saya, Pak Ahmad ya. Di daerah Ngoro, Mojokerto. Oke. Mas, tadi kan tentang persahabatan, tentang kenal teman baru, lalu bisa
saling menolong gitu. Anda juga trading Vespa nggak, Mas? Jual beli Vespa Iya, juga Pak. nggak? Kalau jual beli sih kadang-kadang, Pak. Kalau lagi ada uang gitu aja. Nah, yang paling tua yang pernah Anda temui itu tahun berapa, Mas? Yang paling tua yang pernah Anda temui? Yang pernah saya temui, ya waktu di kontes-kontes itu Pak, waktu ada acara di Jogja ya tahun 50-an gitu. Vespa Douglas. Dan masih sehat, Mas? Masih sehat, Oke, masih bisa buat jalan. oke. Pak Subakir tanya itu kalau Vespa punya sudah diganti ban, tubeless sama cakram berapa, Mas ya? Oh itu tergantung selera Pak, tergantung selera. Kan ya sekarang mengikuti tren lah Pak, namanya diganti ban tubeless, dikasih cakram, mengikuti tren zaman sekarang lah. Dan tingkat kenyamanannya juga nambah kalau diganti ban tubeless atau cakram itu. Vespa dan bajai beda ya, Mas ya? Kalau dari bentuk sih sama, cuma yang bikin beda itu pembuatan bajai kan India Pak, Vespa dari ada yang Itali, ada yang Jerman gitu. Kalau bajai sendiri sih dari India. Oke, menurut Anda para pengguna Vespa gembel itu bagaimana, Mas? Yang Vespanya bisa sampai panjang terus bannya banyak itu bagaimana? Apakah tidak kena tilang jika sedang berada di jalan? Silakan. Kalau ditilang itu pasti Pak, pasti ditilang itu kan sudah menyalahi aturan itu Pak. Terus menurut saya sih bagus lah, bagus. Soalnya di luar sana nggak ada kan Pak ya, Vespa yang panjang seperti itu, banyak sampah-sampah, buat gubuk-gubuk. Barangkali Bapak pernah lihat di luar Pak, Nggak seperti pernah itu saya. nggak ada ya Pak ya, kayaknya nggak ada ya. Cuma di Cuma di Indonesia. Indonesia kayaknya ya. Kebanggaan Indonesia itu. Nah, ciri khas itu. Anak Indonesia memang kreatif. Tapi saya pernah lihat Vespa rongsok-rongsok itu Ya, di Bali. Mereka Bali. ya mereka dari Jember kalau nggak salah ke Bali naik Vespa rongsok itu. Ya bisa itu, Mas, nggak kena tilang itu. Itu kalau itu pas ada acara di Bali kemungkinan loh Pak. Jadi izinnya masuk ke Bali itu diperbolehkan. Cuma kalau rosok, kalau biasanya sih jalannya itu jam malam Pak. Menghindari polisi-polisi lah. Gitu. Nah itu rasanya bahayanya Vespa rongsok itu nggak ada lampu kan biasanya, Mas. Iya Pak, itu Pak. Oke. Tapi katanya teman-teman sih itu ada sensasi sendiri lah katanya. Yang menaikinya itu lah. Kebanggaan sendiri lagi. Iya Pak. Oke. Kalau dari India kenal Shahrukh nggak, Mas? Waduh, ini ada aja nih. Bapak Subakir mau ini. Ya betul. Bapak Subakir kemungkinan kali kenal sama Bapak Sarukan. Mas, kalau yang sudah rongsok-rongsok itu juga ada pasarnya, Mas. Jual beli gitu juga ada. Kalau rongsok sih kayaknya nggak ada, Pak. Cuma jual belinya paling ya cuma unit mesin. Rata-rata sih rongsoknya teman-teman sih bikin sendiri, Pak. Dengan berkarya sendiri. Dan itu banyak ya, Mas ya? Di jalanan banyak sekali ya? Oh banyak Pak, banyak. Cuma ya nggak sebanyak dulu lah. Cuma ya sekarang sudah banyak yang ditangkepin polisi. Jadi banyak yang pindah ke era-era Vespa yang modern. Tapi ya masih ada lah, masih ada. Nah saya pengen tanya itu apakah nyaman ya naik begituannya? Sampai Anda pernah naik begituan, Mas? Oh
saya nggak pernah, Pak. Tapi kelihatannya sih, kalau menurut saya sih nggak nyaman, Pak. Menurut sampean juga kayaknya nggak nyaman ya, Pak ya. Yang saya lihat itu batang pohon, Mas. Batang pohon dinaikkan Vespa itu. Oh itu ya. Iya. Itu kayaknya dari karya anak Jepara kayaknya, Pak. Oh iya, kelihatannya Ya, Jepara. batang pohon itu, Vespa batang pohon itu. Iya. Dan apakah itu ada perlombaannya atau bagaimana, Mas? Kayaknya itu pernah ikut kontes, Pak. Kontes, modifikasi. Dan yang mengadakan kontes itu siapa biasanya? Komunitas Ya tergantung mau apa, Pak? Apakah komunitas juga? Ya kalau pas ada acara anniversary di kota mana, di klub mana, pasti kalau ada event itu pasti ya ada pameran, kontes. Pak Subakir tanya bisa lihat koleksi Vespanya, Mas. Waduh, kebetulan ini lagi di warung cuma ada satu. Oh, lah, Anda punya berapa Vespa, Mas? Cuma ada 2, Pak. Oke. Tahun 70-an semua itu? Pengennya sih banyak, Pak. Barangkali Bapak Sutoyo mau menyumbang. Nah, Masnya punya koleksi Vespa apa aja katanya? Oh, ya cuma satu, bajai sama itu yang di luar itu tadi, Pak. Dan waktu Anda beli juga sudah masih bagus itu, Mas? Tergantung, Pak, tergantung budget. Pas yang bajai itu belinya pas bagus, kebetulan pas bagus. Cuma restorasi mesin aja. Nah, kalau restorasi mesin sampai berapa, Mas? Tergantung sih, tergantung dari mereknya, mau underdeal-nya itu. Paling kalau standar itu paling enggak 2 juta lah, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi nggak begitu mahal juga ya. Dan Ya mesin tergantung, kalau mau underdeal yang aftermarket sih ya lumayan juga, Pak. sampai berapa paling tinggi itu? Ya bisa 40-50 jutaan lah, Pak, kalau yang pakai yang aftermarket. Yang aftermarket itu yang bagaimana aftermarket? Aftermarket itu ya kayak bloknya Vespa beli dari Itali langsung itu loh, Pak. Oh, tapi tahun 70-an, tahun 60-an mereka masih ada ya? Dibuatkan yang baru dengan CC yang baru. Oh, gitu. Wow. Seperti misalnya Vespa kan CC-nya 150. Yang barang aftermarket biasanya 175 di situ. Wow. Ada yang begitu juga ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya sudah selesai, Mas. Ada lagi Bapak Subakir? Kayaknya kenal Bapak Subakir. Oke, terima kasih Mas Margono atas waktunya, atas sharingnya.